sudah kesini dia OTW. Ini kami lagi live, lagi ngomong hukum. Mambel dicari Doktip, Mambel turunkan kami gara-gara Doktip ini. Mambel menuju ke sini. Oke, terus habis gitu kita mau bahas ini yang udah. Oh iya, ada yang baru. Ntar nunggu Mambel. Ya, nunggu, sabar. Gimana caranya sebentar diterima Mambel? Ini Mambel nih, Mambel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mambel sekarang ngecilin Doktip, gimana caranya ini? Udah biar gini aja. Ada apa itu wanita? Kalau itu apa tuh? Nggak mau Mambel, maunya bareng kita. Udah ini udah pas. Ini apa cerita? Ribut kali orang ini di live-ku, Dok. Tamu. Mambel, sudah ada panggilan Mambel dari grupnya Marga Satwa. Hari Senin kemarin yang dipanggil itu yang lari-lari lepas baju. Siapa lari-lari lepas baju, Dok? Enggak, ini Doktip pencet yang gambar menaikkan orang, terus ada kayak gambar pengaturan. Di atas yang bulat, di atas yang bulat. Ini sebentar, ini naikin orang terus itu pengaturan, ini di pengaturan, ini kan. Udah, betul, terus itu. Udah. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Oh, kira-kira kisi-kisi. Bukan di Ada itu yang kotak ini, kotak itu gitu loh. Yang dikeluarin dulu dong. Nah, tadi. Ini. Papan. Iya. Apaan? Bener papan ini. Papan. Pengaturan ada kisi-kisi pojok atas kanan. Halo, Kakak Awa, Fitri Sauteru, Kakak Awa. Mana nih, Kak? Kakak udah sumpah loh, Kak. Katanya Kakak ngakui. Aduh, rusak kita nih, Kak. Ini jangan-jangan ada kotak nih. Nih. Betul, kotak-kotak itu. Wah, emang bener-bener Mambel yang namanya kita ini ya kagak paham kita mah ya. Ya Allah, tolong dah ini dah. Gitu aja, Dok. Itu bukan stok. Oh ini, kisi, Ya, kisi. Alhamdulillah kita, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kakak cantik ini saya, kakak 10 ya Allah. Di sini Kak Syel Tidak mau bisa juga, berbagi ya. Kak Syel ingin berbagi untuk kakak-kakak semua ya. Masya Allah, tabarakallah, dari harga 1,2 jadi 600.000 ya. Kalian check out, naikin stok mahogani 20 ya, 20. Check out sayang. Habis itu meletot-meletot, dagangannya meletot-meletot. Kok nggak dagangan meletot-meletot? Sudah 5 menit sudah habis. Ayo kalian kasih ketik mau lagi ya. Ketik di bawah mau ya. Kita dibuat jadi lebay, serius. Tengok kan. Padahal Doktip kan lagi jualan loh, Dok. Gak apa-apa ini. Enggak apa-apa, ini lagi jualan kita. Oke. Barang goib. Jadi yang buka baju kemarin itu siapa ya? Hah? Guys, ya tadi kan udah pada menang tuh, ya kan? Kalian tahu tadi siapa sih Hak yang lepas baju, lari sambil lepas baju? Bisa-bisanya Mambel. Lupa aku, Dok. Siapa ya? Si Hak ini ya, tuh. Mario tuh udah tuh. Hak tuh, ya. Udah Mario udah bener tuh. Nah ini Mario Wen. Oke, bukan hantu sama kunti ya itu ya. Bener, soalnya Hak sama Kak. Kemarin sih, hari ini Kak. Nah, jadi itu dipanggil untuk apa, Dok? Untuk mau menaikkan menjadi tersangka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, keluarganya Mambel lagi nih. Memang bermasalah kok keluargamu Mambel. Keluarga apa kau punya ini? Terus datang nggak, Dok? Datang. Dan ditahan atau tidak, Dok? Enggak, belum. Untuk melengkapi, jadi mereka akan ditelusuri perannya masing-masing gitu. Dan ada kan CCTV-nya udah jelas, Mambel. Kalau mereka itu si H ini pada saat si suaminya diduga memukul Doktip, itu dia juga datang juga, lari. Terus melewati si suaminya ini. Dan lucunya, itu CCTV udah jelas banget kelihatan dia lari, ya kan? Tapi dia bilangnya di rekaman yang dia pengakuan bersama dengan si ular itu, dia nggak ngakuin Mambel. Dia bilangnya dia lari itu menuju ke trotoar mau keluar mobil, padahal enggak, itu dia lepas baju tuh di area parkir situ. Jadi CCTV itu jelas banget membantah semua statement dari si Hak yang di rekaman itu. Karena itu punya rekamannya dia juga yang ngaku kalau misalnya dia kancingnya lepas apa gitu. Tapi ingat nggak yang pertama kali kita ngobrol yang aku bilang? Yang aku tahu, yang aku lihat, aku soalnya kan nonton pakai 2 HP ya, Dok. Di belakang mobil Doktip itu aja awalnya tidak ada mobil putih. Nggak ada. Tiba-tiba ada mobil ada menutup jalan. Betul, karena kan Doktip bilang ini ya kalau misalnya Pak Tumi pun nggak masuk Doktip ini kalau ada kuncinya nanti mau keluar. Kan Doktip bilang begitu, Doktip nyetir sendiri. Masalahnya kuncinya itu nggak ada di Doktip. Kalau kunci ada di Doktip tabrak itu mobil, nggak peduli Doktip tabrak. Betul, karena menghalangi. Ya kan, memaksa. Itu kan ada pemaksaan berarti kan, dengan sengaja menghalangi
ini jalannya mobil doktif. Betul. Enggak, ini biar sama. Koiro pakai kacamata, dokter kacamata. Terus aku, Iya benar. Iya, silakan. Benar gitu, ya gitu. Jadi ini dokter jalan kalau dokter itu beneran dari klinik ya Mambel ya. Sekali itu balik. Tolongin ya, masukin barang lagi. Yuk, hati ya, baliknya ya Nong. Yuk. Gitu Mambel. Kita masuk aku sambil live soalnya. Yuk, sambil balik yuk. Mas Ade, makasih hati-hati ya, baliknya kalian ya. Yuk. Nah, yuk. Pak, Ini gimana cek? Oke. nih bisa nggak Doktip itu nggak live sambil di mobil? Aku trauma Doktip pas saat persekusi itu Doktip. Trauma aku. Bisa nggak di mobil? Lanjut lagi Doktip. Dia nggak bisa nih kan pulang, Mambel. Kalau ini bebas hambatan kita, jalur bebas hambatan sekarang. yang itu. Nggak ada yang ngehalangin. Mambel tadi namanya disebut FS. Ini aku atas izin Kak Fitri Sauteru naik ke sini. Aku pokoknya tadi off aja aku izin dari kakak aku yang kemarin ngaku bahwa dia memang menjadi Markus. Terus masalahnya di mana sih, geng? Orang ini lucu loh. Lagian kan suka-sukanya dia loh. Dia Maaf ya, kadang-kadang Dok. kadang-kadang enggak. Kan suka-suka dia, bebas. Soalnya itu kakak aku. Iya bebas, makanya sekarang dia kadang nggak mau, kadang nggak ngaku, kadang ngaku. Kakaknya Mambel itu pengen banget ketemu sama Mambel buat apa sih? Kapan? Buat apa? Kapan? Dia pengen banget ketemu sama Mambel loh. Kapan dibilang kakak awak? Ih, seneng dia, seneng banget. Rucuk Mambel. Enggak, biar ke Pandeglang dulu aku mandi dulu, nyelup dulu aku di laut. Maksud kalian? Kakak awak orang kaya loh. Ditakutnya kan kakak awak, masa adekku kayak gini katanya gitu. Terus pas waktu kau mau pertemuan kau pakai baju apa Mambel? Ya awak pakai baju yang paling bagus lah sayang. Kau Oh, iya. pada. Oh iya. Guys, yang namanya Nepos ini, Markus yang satu ini, dulu dia mau hubungi Dr. Ekos. Pengen kabarin sama Doktif, pengen ketemu sama Doktif. Ya kan? Doktif tolak mentah-mentah. Ya kan? Doktif tuh tahu banget karakternya mereka ini kan memang karakter yang licin, itu nggak mau. Gitu kan? Tiba-tiba dia balik tuh, siapa yang bilang aku pengen ketemu? Makanya Doktif tantang Dr. Ekos. Dr. Ekos, ya, Dr. Ekos lah yang menyampaikan bahwa Nepos ingin ketemu sama Doktif dan meminta waktu untuk ketemu dengan Doktif. Kalau memang Dr. Ekos tidak pernah mengatakan itu, silakan mengklarifikasi. Silakan. Dan ternyata tidak ada klarifikasi sampai detik ini. Artinya apa? Itu fakta. Ya, jadi benar melalui Dr. Ekos bahwa si Nepos itu ingin ketemu dengan Doktif, tapi Doktif tolak. Nah, terus kenapa kok pengen ketemu sama Bella? Itu jadi pertanyaan juga, pengen ketemu. Ngelek Doktip. Mau ngomongin hah? Aku. Iya, kata netizen. Emang iya? Coba tanya dulu, benar nggak? Serius dong, aku pahit-pahit aja dulu kalau memang kakak awak Kak Fitri ini pengen ketemu sama awak, itu kan 5M. 2M lah dulu sini kak. Ini aku pahit-pahit ya, jangan bilang aku pemerasan, aku pahit-pahit. Ya kakak awak dapat 3M, adeknya dapat 2M, kan nggak salah. Karena kan kalau aku bilang, ya bagi 2 lah kita dari 5M, kakak 2,5, adek 2,5, nggak tahu diri kan? Karena kan link kakak awak yang dipakai. Kan tinggal 2,5. 2,5, tinggal 2,5 dibalikin. Ya udah 1M aja. Jadi kakak awak 1,5M, awak 1M. Tak bilang dari Bang Yato, Om Yato. Coba kalau Om Yato nggak turun tangan, nggak balik tuh duit. Om Yapto, Om, adek lo ini Om, adek. Om aku itu kalau Om Yapto itu. Kenapa? Om Yato. Iya, Om Yato. Itu pegangannya Nepos loh, bilangnya. Kalau Bang Jo, Mambel, Bang Jo, Cuma Bang Awak. apa ngawak? Oh, berarti Semua saudara. Kita semua saudara. Tapi jujur aja kalau memang. Jadi duit itu tersisa berapa sekarang? 2,5. Iya kan, Bang? Satu aja lah. Kakak awak ini. Satu aja sama awak. Gak apa-apa. Oh, jadi kalau ketemu satu cair. Betul, iya. Tapi jangan bilang awak ini pemerasan. Kakak awak itu nanti kan jangan dibilang pemerasan. Udah yang duitnya lempar dulu, yang penting duitnya ada yang dilempar dulu lah. Betul. Duitnya Mambel 100 juta dulu. Kok 100? Kan Mambel maunya OTT ya? Mambel Ih, maunya kecil OTT. banget. Langsung lah kakak awak. Langsung 1M. Oke, 1M dulu OTT ya. Mau. Aku mau nikah sama Doktif. Jangan dari tadi kau typing saya pula kau mau nikah sama Doktif. Kau mau numpang hidup sama Doktif.
Ya, kau tuh benalu. Kau tuh adalah di antara seribu ribuan laki-laki yang mau hidup dengan dokter hanya untuk menjadi benalu. Karena kau tahu hidup perempuan ini, ya kan? Gak usah menggatal kau dari tadi sibuk kali. Aku mau nikah, aku suka, aku mau nikah, aku mau suka. Ada Teh Putri, mana Teh Putri, mana Teh Putri? Ada Mana Nike? Putri Jimbo. Ini kan aku tinggal ngiyain aja, gimana? Ini kakak aku loh, Ya. Dok. Jadi kalau kata orang bacot ABC aku sama bawa orangnya ke sini ke hadapan muka aku, siapa yang pernah aku makan, aku tuh paling jijik sama Markus, sama paling jijik. Ya itu benar sih kata Mbak Nona, maklar kasus itu ya saya memang maklar kasus, makanya saya kenalin lawyer-lawyer yang Maksudnya gimana itu Mambel? Kok kecewa gitu? Harusnya bagaimana? Keluarga Mambel, kenapa keluarga Mambel? Keluarga Mambel kenapa? Apapun itu, aku tetap adik kakak awak. Apapun itu. Ya Allah, ya Allah. Iya, sidangnya Yoga kemarin ada 2 saksinya ya. Jadi yang pertama itu Dinar Candy, yang kedua itu Intan. Ya, yang pertama Dinar Candy menceritakan bahwa ada memang transferan itu 5 meter. Ya, kita ngomongnya pakai bahasa meter ya, karena memang mereka menggunakan bahasa meter di chattingannya ya, antara dengan si Nepos ini. Jadi 5 meter. Nah, yang 2,5 meter itu sudah dikembalikan dengan effort, dengan usaha minta yang luar biasa. Salah satunya meminta tolong Om Yato. Ya, karena memang uang ini dipegang oleh Bang Jo gitu. Bang Jo. Jadi memang pentransfernya itu dari Bang Jo ke Ini maaf nih dok. 5 meter ini kan hanya untuk pengkondisian kan, bukan pengkondisian doang ya. Di luar entertain, di luar lawyer, di luar entertain. Jadi kalau dia ngomong tuh bahasa lawyer itu bohong ya. Itu bukan untuk lawyer. Itu di luar. Entertain, kalian tahu entertain. Jadi kalau misalnya mereka mau pesta untuk bisa jadi top spender kayak Mambel ini, minta lagi uang sama DC 130 juta gitu. Maaf banget Doktif, maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Doktif ya. Maaf, ini bukan top spender daily, ini yang se-Asia Doktif, jadi all club. Ini maaf, ini all club se-Asia, ini maaf banget ya Doktif ya, bukan top spender daily. Ini maka Teh Putri Jimbo masuk. Ya Allah, bukan kan Dokter kan ngomong apa Teh Putri? Ya ampun. Ini ya, untuk lebih perjelasnya lagi, 2,5 M itu dikembalikan secara bertahap ya. Dengan susah payah mintanya juga. Ya, jadi 1M, terus 500. Betul. Karena gue ngeliat bukti transfernya, maksudnya gue dikasih lihat. Betul. Betul tuh semuanya ada ya. Jadi kita kalau ngomong semuanya ada, bukan cuma katanya enggak. Ini by buktinya. Gitu. Terus di luar dari biaya entertain. Ya, jadi kalau misalnya si Markus ini pengen bilang, ini nih kita mau ngajakin jalan bintang-bintang Kejora gitu. Ya kan? Nah, perlu biaya nih buat jadi top spender. Minta lagi 120, 130 juta gitu. Lain lagi di luar itu. Jadi Mambel gimana Mambel? Enak kan itu kakak Mambel? Kenapa Mambel gak ngikutin jejak kakak? Aku mau lah. Tolonglah aku bolehlah buat pengamanan lah. Aku bayar berapa ya? Tapi itu di luar kasus aku ya. Terus dibalikinnya lagi dengan keterangan pinjaman. Harusnya kan mengembalikan pinjaman gitu. Ya, terus kembalikan lagi dengan notes itu pinjaman. Paham dong maksudnya? Coba deh tanya nanti yang ngerti hukum. Atau tanya sama yang punya otak. Yang minjam siapa? Intinya DC itu mentransfer uang 5M. Ya kan? Terus habis itu kan diminta balik dong uangnya, karena kan kasus gagal nih, ceritanya gagal di. Ini yang balikin ini kurang belajar window dressing ini atau gimana? Nggak tahu deh, pokoknya intinya sampai diminta itu karena kegagalan, dikembalikannya itu bertahap yang gue bilang 1M dan 500. Cuma keterangannya juga dibilangnya itu pinjaman. Gue tulis keterangannya itu pinjaman. Oke, terus? Oke, ku tagih lagi kau karena kan kasusnya kan tidak berhasil. Jadi ku kembalikan. Nah, terus ku minta lah uang itu kembali. Dikembalikan nggak? Harusnya uang itu kembali. Keterangannya apa? Kembalikan uang pinjaman atau enggak kembalikan pinjaman, betul? Ya. Nah, ini ditulisnya lagi pinjaman.
Jadi gimana? Ada motif di situ, ada motif ya? Nah, Kan tadi. Tadi berarti di situ ada apa? iya untuk pembelaan diri bahwa ini adalah uang pinjaman. Mambel. Ya, ih, Oh, jadi intinya itu saya tidak mau tahu itu uang kau sudah kembalikan atau mau bayar atau bulat. Intinya uang itu mau bantuin aku karena kamu itu mau bantuin persoalanku kan. iya. Ini nih, misal ya cerita ya, misal ya Mambel, ingat misal nih. Ya, misal nih. Iya. Ini ada orang yang dendam sama Doktif. Ini misal nih. Ada yang dendam sama Doktif. Terus ada seorang dokter yang dia tuh justiper, ya kan? Terus merasa kalau dia itu bisa menyerang Doktif, kan? Terus dia tuh pegang ini rapat. Ini nggak ngomongin tikus ya, ini nggak ngomongin, ini cuma secerita aja. Nah, terus habis itu si Bokir lah namanya, ini justiper ini namanya Bokir kan. Nah, si Bokir ini bilang nih sama si teman-teman yang sebelah Doktif nih, gue punya senjata nih, nah gitu kan, gue punya senjata nih, gimana caranya supaya si Doktif ini masuk, tapi gue kagak punya dana, nah gitu. Nah muncullah ada, nah si emak yang paling tua ini ada, namanya Nebrus, nenek yang paling tua, nenek Gedabrus, merasa kalau gitu saya bisa nih menggunakan kasus ini gitu untuk memasukkan Doktif supaya Doktifnya kena gitu. Tapi saya nggak mau dananya dari saya, ada nggak donasinya gitu. Akhirnya muncullah donator baru namanya si Begeng. Ini misal ya, atau jangan Begeng lah, apa namanya Mambel? Namanya apa Mambel? Adiknya Awa. Adik Awa. Adiknya Awa, misal namanya siapa? Adiknya Awa ini. Halo adik Awa, adik. Ya udah, pokoknya adiknya Awa ini lagi kaya raya dia. Adiknya Awa ini adiknya Mambel kaya raya. Ya udah, kalau gitu karena musuh kita sama, maka saya bayar 150 juta. Gitu. Ini misal loh, coba baper loh, jangan sing baper. Ini misal, ya kan, bayar 150 juta, kondisikan, oh siap. Nah, akhirnya si Nebrus bilang, oke sini duitnya, bagi-bagi kita, bagi-bagi. Ya kan, akhirnya dikondisikan, ternyata Mambel nggak jalan. Nah, Begeng minta duitnya lagi nih. Gimana Mambel? Menurut Mambel gimana? Mampus aja orang itu semua dok. Capek kali aku mikirkan orang itu. Ya Allah, duit udah habis-habisan. Ya Allah. Takdir memang kejam. Jadi bilang pion. Iya kan? Ini pion loh ya. Kapan kita ketemu yuk makan-makan yuk di hotelnya apa, di rumah makannya Doktif. Doktif punya rumah makan loh di Senayan. Ini nyindir tim Haut ini kalau kayak gini Doktif kayak gini. Oh iya. Enggak, Doktif punya rumah makan. Jadi nanti kalau kita ke sana kan kita story lah biar terkenal juga gitu loh Doktif. Ternyata Doktif itu tidak cuman pekerjaannya sebagai dokter tapi juga punya rumah makan gitu kan. Makan apa? Dion, rumah makannya namanya Dion. Makan apa? Makan apa di sana kita? Kita makan angin. Oh, makan angin. Oh iya. Oh iya. Dion, Mambel. Koko, kita Doktif juga punya rumah makan, namanya rumah makan Dion. Udah pokoknya sekarang Doktif akuin aja deh, Doktif pengen niru kayak si Markus. Oh iya. Pokoknya kaya aja gitu ya. Pokoknya ngaku aja yang penting sekarang mah. Ya kan? Yang penting gede. Doktif yang dipanggil itu untuk naiknya status itu ada berapa orang dok? Yang naik apa? Belum. Jadi nanti kan mereka akan dipanggil satu-satu pendalaman, habis itu penetapan TSK. Itu sekalian gitu semua. Insya Allah ya, semua yang berperan serta dalam menghadang Doktif yang keluar restonya dihadang, masuk ke mobil dihadang. Bahkan itu loh dok yang sengaja memarkirkan mobilnya untuk menghadang mobil Doktif. Nah itu kan nampak dari CCTV. Besok Mambel dipanggil sopirnya, besok Mambel. Pandai kali aku nyambungkan cerita ini dok. Maaf dong, itu di bawah Duta Iten mau naik ada dia multi. Nggak ada permintaan, nggak ada, kosong. Oh iya. Makanya saya itu sedikit trauma kalau Doktif sambil di mobil begitu kan, mengingatkan saya kejadian 50 tahun yang lalu. Doktif nggak kenal sama sopirnya.
Kayak sopirnya besok dipanggil gitu. Berarti besok dipanggil sopirnya. Siapa ya sopirnya ya? Sopirnya kok Mambel? Kok tahu dapat dari mana sih informasi? Saya lupa loh, baru ingat tadi pancing-pancing. Kayaknya Mambel lebih tahu daripada Doktif. Ya, aku tuh kan lagi nge-live, Dok. Terus aku pakai 2 HP nonton live Doktif, nonton live-nya Kak Shell. Makanya waktu itu kan di akunku yang sebelum ini kan aku bilang aku tuh ngakak lihat Doktif sempat-sempatnya mau ngajak orang untuk collab. Ingat nggak, Dok? Aku dihujat sama Iya, fansnya tapi kalau Doktif. sama si siapa Willy? Ada Putra Siregar juga kan. Aku dihujat sama fansnya Doktif karena dipikir aku ngeledek Doktif. Padahal aku maksudku bisa ya dalam keadaan seperti itu sempat-sempatnya mau ngajak collab. Karena aku tahu betul mobil Doktif itu awalnya tidak ada mobil di belakang. Bahkan rumah makan itu kan sudah tutup, udah mati lampu. Tutup cepat, tutup dadakan. Nah, waktu yang dipegang-pegang Doktif di mobil, pas buka mobil, terus nggak lama mobil di belakang mobil Doktif ada mobil putih. Karena aku nonton, jelas nonton. Mambel nontonnya dari yang keberapa nih? Dari scene yang mana ini? Aku jujur nontonnya dari scene yang mulai dari keluar dari pintu rumah makan. Terus Yang Mambel Doktif nyari-nyari mau pulang, nyari supir. sempat recording nggak itu Mambel? Aku malas sih kalau record kayak gitu. Aku tonton, aku kayak gitu orangnya, Dok. Aku tonton aja, tapi ku tonton jelas. Berarti Mambel mendengar nggak pada saat diduga si suaminya SS ini mau mukul Doktif? Iya, yang wah, yang gitu. Yang sampai dia halang-halangi kan. Papa. Iya, yang dia halang-halangi istrinya. Aku lihat. Jadi orang ini kan nonton aku nonton orang lain konsepnya. Iya benar, nah, iya dia lari betul. Jadi sebenarnya Iya, dia lari maksa mau ngejar dengan emosi gitu. betul. Cuman katanya biar seru, sebenarnya biarin aja dia mukul kayak apa gimana lebih seru lagi gitu ya seharusnya ya. Ayo sini, harusnya gitu Mambel, nggak kepikiran ke situ dia. Harusnya sih gitu lebih seru lagi kayaknya ya. Tengok kan perempuan ini, tengok kan. Bahkan RI2 repost ulang live Doktif aja aku lihat kan heboh itu. Iya benar. Aduh. Itu kan heboh, aku nonton, jadi aku tidak, ya kalau dibilang orang, alah kok mengada-ngada, karena aku nonton dari HP-nya Kak Sel juga kan, yang dipegang sama orang-orangnya secara bergantian, aku nonton. Ada di Singapura juga nonton, jadi kasusnya berjalan, jadi nggak berhenti, jadi Begini Doktif, kalau ini kan sudah ditonton satu Indonesia. Yang masalah begini ini memang harus diproses. Karena kalau tidak, ini Indonesia bukan menjadi negara hukum lagi, tetapi menjadi negara riba. Jadi semua orang bisa seenaknya ya menyerang orang dimanapun. Jadi kalau memang yang tidak diginiin keamanan kita takut nih. Kalau memang ini kita bisa saja di mana saja tiba-tiba kita itu didatangin orang, dipersekusi. Jadi hukum di Indonesia ini harus gamblang dan harus sudah terjadi kejadian begitu. Ini harus dibawa ke meja persidangan biar ditahuin yang mana memang yang salah, mana yang benar gitu kan Doktif kan. Nah, jangan sampai berita ini hilang karena Indonesia melihat, Indonesia nyimak ya, menunggu apa sih sebenarnya yang terjadi keributan itu gitu Doktif. betul. Jadi memang kita tunggu nanti besok pemeriksaan dilakukan oleh si sopir dari mobil yang menghadang Doktif. Itu juga dipertanyakan siapa yang nyuruh mobil itu diletakkan di belakangnya mobilnya Doktif. Karena pasti nanti itu akan terlibat semua. Ya dong, karena kan dia yang nyetir mobil untuk menghadang Doktif. Meskipun dia disuruh ya dia tetap kena, dia pasti nagih di TSK, tersangka. Nah, Doktif juga khawatir itu keluarganya Mambel juga. Kasihan loh keluarganya Mambel ini. Rata-rata tersangka kan gak lucu Mambel. Kalau itu alias bisa diartikan keluarga bahagia, bisa juga keluarga berantakan, tergantung kalian netizen menanggapi itu gitu kan ya. Ayo silakan Mambel. Mambel sudah pingsan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap keluarganya satu persatu. Enggak, Mambel itu lagi sedih sebenarnya hari ini. Pasrah aja, aku lagi bingung kayak mana kakak awal udah ngaku Markus, bingung aku pasrah aja lah udah. Aduh ya Mambel langsung sedih bener, pasti Mambel sedih banget, udah panik dia. Semua yang satunya Markus, ya kan? Yang satunya apa kalau ular apanya Mambel kan bukan adik awak kalau ular. Sepupu kandung. Sepupu kandung. Kalau Panda? Adik sepupu. Asal jeblok aja dia apa? Asal jeblok. Ya Allah, adik sepupu, satunya sepupu kandung.